Ketika seseorang di antara kalian akan menyembelih kurban, maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah jangan memotong kukunya dan jangan memotong rambutnya. Yang satu diterjemahkan rambut, bahasa Arabnya sya'run. Sya'run itu kalau untuk orang artinya rambut, tapi kalau untuk binatang artinya bulu. Jadi bahasa Arabnya sama, syar. Tapi ada yang menerjemahkan rambut, ada yang menerjemahkan bulu. Konsekuensinya yang mengatakan rambut itu rambutnya orang yang akan berkorban sampai disembelihnya binatang itu. Nah, kalimatnya jangan setelah itu sejak tanggal 1 atau sejak hilal itu berarti tanggal 1 kan, jangan dia memotong rambutnya. Nyanya itu siapa? Nya itu rambutnya dia sendiri atau rambutnya binatang? Bisa dua-duanya. Karena bisa dua-duanya, maka pengertiannya itu jadi mendua. Ada yang menganggap itu rambutnya sendiri, ada yang menganggap bulunya binatang. Tapi coba deh, kalau ada ustadz mengatakan rambutnya sendiri, kita kejar. Kita kejarnya begini, kalau itu dilarang, apakah itu haram? Konsekuensinya kalau haram apa tuh? Kalau dilanggar, dosa. Haram apa enggak? Kalau kita memotong kuku kita, kan kita dianjurkan, laki-laki terutama, memotong kuku setidaknya setiap hari Jumat. Itu kan berarti seminggu sekali. Kalau mulai dari tanggal 1 sampai dengan disembelih, berapa hari itu? Bisa 10 hari. 10 hari atau 11. Jadi perintah memotong kuku gimana? Untuk sementara tidak dilakukan, begitu kan? Satu itu. Apakah itu haram? Nanti kan jawabannya enggak sih, tidak haram. Loh, larangan tidak haram. Kalau begitu apa? Makruh. Makruh. Makruh itu kalau dijalani dosa enggak? Kalau tidak dijalani dapat pahala. Oke. Makruh itu ada 2 macam. Masih ingat hukum dalam fikih itu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Saya kasih ilustrasi seperti itu. Kalau wajib ini harus dijalani, kalau tidak dijalani dosa. Yang haram harus ditinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan artinya dijalani dosa, kebalikannya. Terus sunnah kebalikannya makruh. Sunnah ini kalau dijalani dapat pahala, tapi kalau tidak dijalani tidak dosa. Makruh kalau dijalani nggak dosa, tapi kalau ditinggalkan bisa dapat pahala. Yang tengah mubah. Mubah itu netral, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Nah, makruh ini ada 2 macam. Haram, sunnah, mubah, makruh, haram. Makruh ini ada 2 macam. Ada makruh yang condong ke sini, ada makruh yang condong ke sini. Kalau makruh yang condong ke sini namanya makruh tahrim. Tahrim dari kata haram. Ya, makruh tahrim, makruh yang mendekati ke haram. Kalau makruh yang mendekati ke mubah namanya makruh tanzih. Tanzih pakai hak. Nazaha, nazah itu bersih. Makruh tanzih, makruh tapi bersih, nggak ada dosanya. Nah, kalau kita tanya, oke, kalau itu makruh tahrim atau makruh tanzih? Jawabannya makruh tanzih. Lalu apa artinya larangan? Ya kan? Lalu apa artinya larangan? Kok digembar-gemborkan, hati-hati ya, jangan motong kuku, jangan motong rambut. Itu terus saja diulang-ulang. Tapi orang melanggar, nggak apa-apa sih. Ya, satu. Yang satu, kalau kita memahami yang dilarang itu
memotong bulunya kambing dan memotong kukunya kambing. Kita kaitkan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain begini, besok itu kalau orang yang hari ini berkorban menyembelih kambing, kambing itu akan dihadirkan sebagai barang bukti, ya, sebagai barang bukti. Kalau ada orang sudah menyediakan kambing, terus ini kalau disembelih yang dibagikan dagingnya, aku kerok dulu deh kulitnya, bulunya. Kalau biri-biri, bulunya diambil, laku nggak dijual? Di Indonesia mungkin nggak umum ya. Tapi kalau di tempat-tempat lain mungkin laku untuk ubul kan. Zaman Nabi dulu itu kalau dipintal jadi benang terus dirajut menjadi kain wool. Kain wool itu kan hangat. Ya. Jadi bulu domba itu laku. Nah, kalau kamu mau korban, jangan kamu ambil bulunya. Nah, orang kepengen mengambil supaya bisa dijual. Dengan begitu dia masih dapat keuntungan dari kambing ini. Jangan. Nah, besok di hari kiamat itu binatang ini akan dihadirkan sebagai barang bukti. Tuh, kambing yang kamu sembelih dulu, kamu ambil dulu bulunya, kamu jual. Nah, kalau masih utuh, tuh mas kambingmu tuh bagus tuh, mulus, sehat, bulunya masih utuh. Nah, kalau kita kaitkan dengan itu, berarti kira-kira yang dilarang itu motong bulunya kambing atau motong rambutnya sendiri? Kambing, ya. Jadi ada dua pemahaman. Nah, kalau ini, ya kalau kita misalnya menyembelih kambing, terus Pak, tolong dong disembelihin ini. Upahnya berapa? 50.000. Gini aja deh, aku kalau daripada nggak ngeluarin 50.000, aku upahi kulitnya, mau nggak? Oh boleh, nggak apa-apa. Kulitnya bisa kok dijual 50.000 misalnya begitu. Berarti kan korbannya dikurangi kulit, ya kan? Korbannya dikurangi kulit. Makanya kalau kita mau berkorban plus ongkos, supaya nilainya kambing itu tidak dikurangi dengan kulitnya. Ya kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu upah orang yang menyembelih dan nguliti nanti upahnya kulit dan kepala, ya, kulit dan kepala. Ya itu berarti korbannya tidak utuh kambingnya, tidak utuh. Maka jangan diakali begitu deh. Nah kira-kira yang lebih masuk akal, yang tidak boleh dipotong itu rambutnya sendiri atau bulunya binatang? Bulunya binatang. Ya, jadi kalau ini sekarang orangnya sudah meninggal ya, Pak Kiai Ali Mustafa Yaakob. Beliau selalu menjelaskannya itu bukan rambutnya orangnya, tapi bulunya binatang. Karena binatang yang disembelih untuk korban itu nanti akan dihadirkan sebagai barang bukti. Lebih masuk akal kan? Ya. Jadi ada dua pendapat, biarkanlah orang berdua berpendapat seperti itu. Cuma kok rasanya ini dilarang tapi haram tidak, makruhnya pun makruh tanzih. Lalu apa artinya dilarang gitu kan? Yang ini dilarang karena kalau ini sampai dipotong atau diambil bulunya, itu mengurangi kesempurnaan binatang korban. Jadi kalau kita mau berkorban, biarkan utuh, jangan ada yang dikurangi. Bulunya jangan dikurangi, kulitnya jangan dikurangi. Mengurangi kulit itu dengan cara menggunakan kulitnya sebagai upah. Ya, tapi sekarang masjid-masjid sudah pada tahu. Jadi biasanya kambingnya sekian, upahnya ongkosnya sekian. Upah itu ada upah yang tukang nyembelih, ada upah untuk yang tukang menguliti dan motong-motong, ada plastiknya, kantong plastik untuk bungkus. Nah, itu semuanya dihitung. Kalau ada begitu udahlah kasih aja supaya
binatang korban kita itu utuh. Coba sementara begitu supaya ada waktu untuk tanya jawab. Ya, masih ada agak longgar. Jika begitu, ada pertanyaan? Atau semuanya sudah jelas? Ya silakan Pak. Kuku di sendiri. Kuku nggak mungkin kuku itu kalau kita ini kan nggak ada gunanya ya. Mungkin pada waktu itu tuh kuku ada gunanya atau laku atau bagaimana. Oh ya, kalau kuku itu kuku binatang dan kuku kita manusia sama bahasa Arabnya. Dhufr artinya bahasa Arabnya sama. Nah, bahasa Arabnya kalau kuku diterjemahkan untuk binatang ya kuku, untuk orang juga kuku. Tapi kalau rambut bahasa Arabnya syar. Syar itu untuk kalau manusia kita biasanya bilangnya rambut. Tapi kalau untuk binatang kita bilangnya bulu. Tapi bahasa Arabnya sama. Bahasa Arabnya sama. Udah jelas ya? Satu pendapat. Jadi ada kelompok ulama yang berpendapat begini. Saya tidak berani menganggap bahwa itu salah. Karena kan dua kelompok ini kan kelompok ulama, Pak. Kelompok ulama itu saya merasa saya tidak lebih pintar dari mereka. Jadi kalau saya bilang oh itu salah, pintar mana sih kamu sama mereka? Gitu. Jadi saya lebih baik, saya kok cenderung pengertiannya begini. Soal itu gimana, salah apa enggak? Wallahu a'lam, saya nggak berani menyalahkan. Ya, karena ya kan ada orang yang, oh itu salah itu. Ya mungkin dia lebih pintar kali. Ya kalau saya kok lebih baik mengaku aku tidak lebih pintar dari mereka. Cuma saya cenderung lebih setuju yang ini.